Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Ma'arif NU3 Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah di lingkungan saya untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah. Terima kasih. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mengambil video mewawancarai kepala sekolah SDN Padasari 01. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Hari ini saya izin Bapak untuk mengambil video bersama Bapak untuk membuat atau memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan sekolah yang ada di SDN ini, Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Windy Astuti dari SMP Ma'arif NU3 Jatinegara. Ngapunten nggih Bapak, hari ini mengganggu waktu Bapak di sela-sela kesibukan Bapak. Izin untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Begitu. Sebelumnya Pak Dianto sehat nggih? Alhamdulillah siap untuk menjawab beberapa hal yang dibutuhkan oleh Bu Windy sehubungan dengan tugas yang harus diselesaikan, sehubungan dengan hal-hal untuk menyelesaikan tugas sebagai CGP. Monggo, Bapak, nanti kami ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak, sebagai kepala sekolah selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini, Pak? Terima kasih kepada, saya panggil Mbak saja ya, Mbak Windy, mengenai pertanyaan ada yang hubungannya dengan kasus-kasus yang mungkin tidak hanya terjadi di SD Padasari 01 itu ini saja, tetapi mungkin saja bisa terjadi di satuan pendidikan yang lain. Kebetulan di SD kami yang kami pimpin itu pernah terjadi kasus yang tidak diinginkan, sehingga kami perlu mengambil kebijakan yang berhubungan dengan hal tersebut, sehingga kasus tersebut tidak berkembang atau tidak akan terjadi kembali. Itu saya yang pertama itu mengamati apa duduk permasalahan yang ada, mengapa suatu masalah atau kasus itu bisa terjadi, sehingga dalam hal ini kami yang pertama lakukan adalah mengidentifikasi masalah tersebut, sehingga nanti dalam saya mengambil keputusan tentunya akan tepat, sehingga berdasarkan hasil identifikasi saya bahwa itu tentunya kasus tersebut harus diselesaikan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi saya memutuskan atau melangkah itu harus sesuai dengan koridor peraturan yang ada, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan tersebut. Kiranya itu untuk jawaban yang nomor 1. Berarti cara Bapak mengidentifikasi itu dengan dianalisa dulu harus itu. Permasalahannya apa biar tidak salah langkah gitu dalam mengambil keputusan. Selanjutnya Pak, selama ini juga bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama mungkin untuk kasus-kasus di mana di situ pasti ada kepentingan yang sama-sama benar, ngoten nggih Pak. Jadi bagaimana cara Bapak mengambil keputusan itu? Dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya karena saya merasa dituakan, kemudian saya diberi amanah oleh pemerintah untuk memimpin sebuah organisasi yaitu satuan pendidikan ini. Tentunya yang pertama harus sesuai dengan aturan yang ada seperti di awal tadi. Kemudian yang kedua kita harus
tentunya bermusyawarah dengan personil-personil yang ada di sekolahan tersebut, sehingga dari teman sejawat kita kadang bisa berkoordinasi dengan komite yang ada, sehingga nanti setelah kita berkomunikasi tentunya kita mempunyai titik balik yang ada, yaitu yang sesuai, sehingga permasalahan itu bisa dikomunikasikan, dapat dipertanggungjawabkan, atau kita bersama-sama untuk mempunyai niat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti artinya Bapak tidak serta-merta mentang-mentang Bapak menjadi kepala sekolah langsung diambil keputusannya, bukan ya Pak? Bukan. Tapi melibatkan teman-teman guru yang lain juga. Harus itu. Karena jika diambil hanya dengan saya pribadi, tentunya nanti akan bertentangan dengan guru-guru yang lain. Tetapi saya harus meminta masukan dari rekan-rekan yang ada di sekolahan yang saya pimpin. Hanya itu. Tepat. Artinya kalau misalkan sudah satu visi, satu misi kan enak iya, ya Pak. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Pak yang biasanya Bapak lakukan? Dalam sebuah pemecahan sebuah kasus, tentunya langkah yang pertama saya harus tahu dulu apa yang kiranya masalah itu kok bisa terjadi, sehingga saya harus datang atau turun sendiri ke lapangan untuk mencari informasi yang valid, sehingga kalau hanya informasi dari sana sini tetapi saya tidak datang ke tempat yang ada atau di lapangan langsung, mungkin dalam saya mengambil menganalisa, mengambil kebijakan nantinya tidak pas, atau nanti langkahnya bisa tidak sesuai dengan keputusan yang akan saya ambil, seperti itu. Berarti harus datang dulu nih biar lebih afdol, ngoten nggih Pak. Harus. Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja sih yang selama ini mungkin Bapak anggap itu sudah efektif dalam pengambilan keputusan? Tadi sesuai dengan yang pertanyaan sebelumnya, yaitu saya harus datang ke sebuah objek, sehingga dalam masalah itu saya dalami, saya bisa mengobrol dengan narasumber yang ada, mengapa kok masalah ini bisa terjadi, sehingga dalam nantinya saya akan mengambil sebuah keputusan, tentunya akan lebih bijaksana. Tidak semata-mata saya sebagai pimpinan langsung langkahnya harus seperti ini, tanpa melihat permasalahan yang ada, sehingga saya akan lebih bijaksana dalam memutuskan sebuah kasus yang sedang saya hadapi tersebut. Seperti itu. Kemudian menurut Bapak itu sudah efektif apa belum Pak langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan di awal? Atau mungkin seberapa efektif sih menurut Bapak? Sebuah permasalahan yang dipecahkan tersebut akan lebih efektif, atau saya anggap efektif, itu harus sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian sudah kita bicarakan dengan narasumber yang ada, atau masalah itu terjadi. Kalau sebagai pimpinan itu datang turun ke lapangan, tentunya akan lebih efektif untuk mengambil langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Intinya itu ya Pak, berarti harus melihat langsung dulu jenis kasusnya apa, agar nanti tidak salah dalam menentukan keputusan itu. Kemudian nih Pak, kalau berbicara tentang pengambilan keputusan itu kan pasti ada yang namanya pro dan kontra ya Pak. Nah, hal-hal apa yang selama ini mungkin Bapak anggap atau Bapak merasa itu sebagai sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan selama ini yang Bapak lakukan? Ya, tentu saja dalam sebuah keputusan antara pimpinan dengan bawahan atau pimpinan dengan sumber permasalahan, tentunya ketika seorang pimpinan akan mengambil keputusan, tentu saja ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, jika sudah pro maka kita tinggal meneruskan saja. Nah, jika ada yang kontra bagaimana? Tentunya kita akan menjelaskan bahwa keputusan yang saya ambil adalah
akan lebih tepat karena disinilah kita perlu menjelaskan secara gamblang mengapa saya mengambil keputusan seperti ini. Karena dengan alasan seperti ini. Jadi harus dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa sebuah keputusan yang saya ambil dengan masalah seperti ini sehingga orang yang kita ajak untuk dalam pengambilan keputusan tersebut yang tadinya kontra akan lama-kelamaan akan setuju juga karena dengan alasan-alasan yang bisa disesuaikan atau dijelaskan lebih gamblang atau lebih jelas kepada mereka yang tadinya kontra seperti itu. Berarti Bapak menganggap tantangan itu intern ya Pak dari kita sendiri gitu. Karena teman-teman kita yang kadang mungkin kurang pemahaman, akhirnya menentang, tidak mendukung sehingga itu menjadi tantangan tapi bisa dihandle dengan cara kita memberikan pengertian dulu begitu ya Pak. Betul seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah waktu khusus untuk menyelesaikan masalah itu? Artinya barangkali Bapak punya tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus gitu Pak? Tentunya dalam sebuah kita melihat kasus kan tidak tentu, sehingga tidak mungkin saya akan menjadwalkan dalam pemecahan kasus dengan pakai jadwal tertentu. Karena sebuah kasus kan tidak muncul sewaktu-waktu, tidak kita bisa prediksikan. Ternyata ada sebuah kasus di bulan ini kita selesaikan dengan baik dan berhasil untuk dipecahkan. Ternyata di lain hari ada kasus lagi. Nah, itu kan tidak bisa kita rencanakan. Sehingga dalam hal ini tentunya kita tidak bisa menjadwalkan. Tetapi kita harus bisa memprediksi atau bisa mengira-ngira. Jika ada kasus seperti ini, kami dari sekolah ini harus sudah siap sehingga jika terjadi sesuatu hal atau kasus yang tidak kita inginkan bersama, kita semuanya harus sudah siap seperti itu. Berarti artinya untuk timeline waktu nggak ada ya Pak? Ada, ya kondisional. Syukur tidak ada kasus ya Pak. Amin, ya seperti itu. Kemudian Bapak, ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan atau mungkin orang-orang khusus seperti ketua yayasan atau yang lainnya apa yang mempengaruhi Bapak dalam mengambil kebijakan itu apa tidak Pak? Kami di SD kami SD Padasari 01 ini dalam hal menentukan kebijakan, menentukan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama, kita selalu melibatkan stakeholder yang ada. Seperti di kami ini yang pertama adalah komite, karena komite sekolah adalah sebagai mitra sekolah, sehingga di dalam menentukan sebuah kebijakan yang pertama tentunya kami memusyawarahkan dulu dengan personil-personil yang ada di sekolah kami. Setelah rencana tersebut sudah fix, nah kita musyawarahkan lagi dengan komite sekolah, sehingga dalam hal kebijakan atau menentukan sebuah kasus yang ada, tentunya tidak lepas dari kita untuk musyawarah bersama dengan komite, sehingga akan lebih pas dalam menentukan sebuah keputusan yang ada seperti itu. Berarti intinya adalah koordinasi dan kolaborasi ya Pak ya bersama stakeholder yang ada, baik itu yayasannya ataupun komitenya dan mungkin orang tua juga dilibatkan Pak. Nah, itu dalam hal rapat sebuah menentukan sebuah keputusan, komite tentunya melibatkan dengan wali murid yang ada, tidak hanya sekolah, guru dan komite, tetapi juga dengan wali murid yang ada. Biasanya di kami ada beberapa wali murid atau orang tua yang dipanggil ketika ada musyawarah dengan perwakilan. Misalkan kebetulan di SD kami SD Gemuk ada yang 20 lebih dari 20 ya sampai 30, ada yang 40 sampai 38. Maka untuk musyawarah karena mengingat biar efektif maka pakainya perwakilan. Biasanya 10 wali murid, kemudian ditambah dengan komite, kemudian dengan sekolah yang ada gitu.
Berarti sudah sangat tepat ini ya Bapak ya, proses-prosesnya semuanya dilibatkan. Alhamdulillah begitulah SD kami dalam hal mengambil sebuah keputusan, apalagi jika ada suatu kasus sehingga kami akan lebih bijak dalam mengambil keputusan yang tepat begitu. Kemudian nih Pak, pertanyaan yang terakhir ya Pak. Dari semua hal yang tadi Bapak sudah sampaikan di depan atau sebelumnya, itu kan tentu ada pembelajarannya ya Pak. Pembelajaran apa yang Bapak sudah ambil atau sudah Bapak petik dari proses pengambilan keputusan selama ini di sekolah ini? Barangkali saya sebagai CGP nih Pak bisa mengangsu ilmu dari Bapak dalam pengambilan keputusan di sebuah lembaga gitu. Menurut kami secara pribadi bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Jadi jika ada sesuatu hal yang kiranya dapat terjadi di sebuah sekolah, itu kita jadikan sebagai pengalaman. Mudah-mudahan dengan pengalaman tersebut sebagai tolak ukur dalam kami mengambil keputusan, kami mengidentifikasi. Ya. Nah, sebelum kita mengambil keputusan tentunya dengan mengidentifikasi dulu. Nah, dengan tepat sehingga permasalahan yang ada dapat diambil keputusan bagaimana penyelesaian yang terbaik begitu. Yang tepat juga dilihat sehingga dari kasusnya. tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, dengan tidak semua yang ada tidak merasa keberatan dengan keputusan yang saya ambil begitu. Baik, terima kasih Bapak untuk semua jawaban-jawaban Bapak dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sudah ajukan. Semoga sekolah ini semakin maju, Amin. semakin bermutu, Amin. siswa-siswanya juga semakin banyak dan kemanfaatannya juga lebih banyak lagi ya Pak. Amin. Terlebih untuk di SDN Padasari 1 ini kan kategori tadi sekolah gemuk ngoten nggih Pak. Iya, betul. Ya, semoga ke depan bisa jauh lebih banyak lagi biar makin gemuk begitu. Iya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Mohon maaf barangkali mengganggu waktu Bapak. Saya izin pamit Pak. Oke, sekali lagi barangkali dari kami dalam menjawab pertanyaan ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang tepat dengan pertanyaan yang Mbak Windy sampaikan. Itulah pengalaman kami selama ini untuk memimpin di sekolah ini. Jadi semua hal-hal tentunya harus kita musyawarahkan dulu. Kemudian kita harus tahu persis permasalahannya. Seperti kita harus turun ke bawah, kita harus musyawarah dengan sekretari yang ada, dengan komite, sehingga sebuah keputusan akan diambil sesuai dengan tepat, sebijaksana mungkin seperti itu. Kiranya semoga itu. Semoga ke depan bisa jauh lebih bijaksana lagi. Matur suwun Bapak, ngapunten. Ngapunten mengganggu. Selamat. Mudah-mudahan selesai tepat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Kepalanya ada? Oh, ada. Silakan. Atas sini. Ya. Permisi Kang. Monggo, silakan. Mungkin Bapak mau minta waktu Bapak untuk berbincang-bincang bisa? Oke, siap. Bu Windy, gimana? Terkait dengan apa ini? Terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah kita Pak. Oke, monggo, silakan. Dinara. Matur suwun Pak. Silakan, Bu Windy. Iya, matur suwun Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Matur suwun Pak sebelumnya untuk waktu yang diberikan. Ngapunten mengganggu di tengah-tengah kesibukan Bapak. Saya minta waktunya sebentar untuk berdiskusi dan ngobrol gitu ya Pak. Jadi begini Pak, izinkan saya untuk bertanya atau kita berdiskusi tentang pengambilan keputusan selama ini terkait dengan keputusan dan kebijakan yang Bapak ambil di sekolah kita ini SMP Marifin 3 Jarak Pak. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Pertama yaitu bagaimana sih Bapak dapat
mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini. Ya, terima kasih Bu Windy. Jadi terkait dengan identifikasi masalah atau kasus-kasus yang ada di SMP Maarif Indonesia Jatinegara ini, yang namanya identifikasi kan tentunya kita harus tahu kesalahannya seberapa fatal atau mungkin ada beberapa kesalahan yang ada di sekolah ini, sehingga kita sesuai dengan peraturan yang ada. Di peraturan-peraturan di sekolah itu yang memuat berbagai macam tata cara atau peraturan yang ada di sekolah ini. Tentunya peraturan ini kita susun dengan berbagai macam elemen yang ada, dengan berbagai macam stakeholder yang ada, mulai dari wali murid, para guru, kemudian tentunya tidak lepas dari yayasan, karena SMP Maarif PNUD Jatinegara itu adalah sebuah sekolah yang berada di bawah naungan yayasan, sehingga kita mengidentifikasi masalahnya ya sesuai atau tidak dengan peraturan-peraturan yang ada. Kalau toh memang itu sudah sesuai, berarti kita anggap itu tidak ada sebuah masalah. Itu yang tertulis. Kemudian yang tidak tertulis, tentunya kita melihat situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekolah atau mungkin kondisi siswa, karena ngapunten SMP Maarif PNUD Jatinegara itu adalah sekolah yang dihuni oleh berbagai macam elemen siswa yang memang dari berbagai macam daerah. Sehingga tentunya kalau kita melihat kasus-kasus yang ada, tentunya banyak sekali. Salah satu kasusnya adalah kasus perbedaan bahasa yang terjadi di SMP Maarif PNUD Jatinegara. Yang menonjol ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk dari beberapa kasus tersebut, langkah Bapak atau bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan dan kebijakan itu Pak? Ya, untuk mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang ada di sekolah ini, tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur pimpinan yang ada. Jadi kita melibatkan komite sekolah, melibatkan yayasan untuk merancang sebuah keputusan. Jadi ketika kemudian ada hal-hal yang perlu kami sikapi, maka kami pimpinan sekolah mulai dari kepala, wakil kepala, komite sekolah dan yayasan itu merapat. Termasuk di dalamnya adalah kami selalu melakukan rapat rutin antara kepala sekolah, wakil kepala, guru beserta karyawannya dan komite sekolah dan juga yayasan. Dengan pertemuan-pertemuan seperti itu akan menghasilkan sebuah keputusan yang diambil dalam melaksanakan sebuah kegiatan sekolah atau mungkin untuk menentukan hal-hal lain yang berada di sekolah ini, kayak tadi misalkan mengambil sebuah penyelesaian kasus-kasus yang ada, itu kami lakukan secara bersama-sama. Berarti itu termasuknya sudah langkah-langkah yang Bapak pilih ya Pak ya? Iya, jadi seperti itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap itu sudah efektif Pak dalam pengambilan keputusan selama ini? Ya, saya kira dalam sebuah keputusan itu, kalau kita sesuai dengan prosedur yang ada, saya kira itu sudah sangat efektif sekali. Karena kita mendengarkan banyak masukan dari berbagai berbagai elemen, berbagai unsur yang ada, kita tarik menjadi sebuah kesimpulan yang itu menjadi sebuah keputusan bersama. Sehingga ketika itu sudah menjadi keputusan bersama, tentunya keputusan itu juga harus dilakukan secara bersama-sama. Itulah salah satu keputusan yang kami anggap efektif untuk penerapan di sekolah kita. Nah, terus berdasarkan dari pemaparan Bapak terkait dengan langkah-langkah dan strategi yang Bapak ambil, tentu kan tidak semuanya mulus berjalan begitu ya Pak, ada tantangan-tantangannya. Nah, menurut Bapak sendiri tantangan dalam pengambilan keputusan selama ini dalam pengambilan kasus pada dilema etika itu apa Pak? Ya. Tentang pengambilan keputusan yang kemudian itu menjadi sebuah tantangan kami, itu kan tadi yang saya sampaikan, kita sekolah yang unik,
Artinya ada salah satu siswa kita saja yang kemudian dari sisi daerah itu berbeda. Ada yang mungkin dari Jakarta, sementara di sekolah kita menerapkan ada sebuah peraturan untuk menggunakan bahasa Jawa maupun Indonesia. Nah, itu kan tentunya juga sebuah kesulitan bagi kami, sehingga hal-hal yang semacam itu tentunya kita menggunakan sebuah perasaan atau mungkin menggunakan sebuah hati kita. Oh iya, kalau toh memang anak tersebut belum mampu untuk melaksanakan komunikasi secara aktif dengan bahasa kromo, bahasa yang ditentukan, tentunya harus ada pembinaan, tidak semata-mata kemudian langsung. Kemudian juga tingkah laku anak-anak yang berbeda, mungkin dari daerah A dengan daerah B yang berbeda, sehingga kita menyatukan kebiasaan anak, budaya anak untuk melakukan hal-hal yang mungkin sudah ditentukan itu agak sulit. Tapi biar bagaimanapun kita tetap berusaha untuk menyatukan itu agar menjadi sekolah yang memang benar-benar sesuai dengan visi misi yang ada. Kemudian Pak, ada waktu tertentu tidak Pak, atau mungkin jadwal khusus untuk Bapak mengambil keputusan? Contohnya misalkan Bapak melihat ada sebuah permasalahan atau kasus begitu, kemudian Bapak simpan dulu, nanti ada timeline waktunya untuk menyelesaikan masalah itu, apa langsung dieksekusi waktu itu juga Pak? Terkait dengan penyelesaian sebuah masalah atau kasus, tentunya kita menggunakan prinsip lebih cepat lebih baik. Ketika ada sebuah permasalahan, harus secepat mungkin kita selesaikan. Misalkan ketika hari ini ada masalah yang terjadi, maka secepatnya kami pimpinan sekolah itu berusaha untuk merembuk, untuk membuat sebuah keputusan terkait dengan kasus tersebut. Nah, nanti baru kemudian di rapat dengan komite sekolah, dengan yayasan, baru akan kita sampaikan masalah-masalah yang ada serta langkah-langkah pemecahannya seperti apa, sehingga kasus-kasus yang ada itu bisa diselesaikan secara sempurna. Karena kita tidak mau kemudian ketika ada kasus nantinya itu akan kayak kasus yang disimpan. Ketika sebuah kasus disimpan, tentunya akan berembet ke kasus-kasus yang lain. Itu yang kita tidak inginkan. Ketika ada masalah, kita langsung koordinasi dengan berbagai pihak, langsung kita selesaikan di hari itu juga. Berarti artinya tidak ada timeline waktunya ya Pak? Tidak. Alhamdulillah. Kemudian Pak, dari beberapa permasalahan tadi, ada seseorang atau faktor-faktor yang mungkin Bapak anggap selama ini itu dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan, apa tidak? Ya, tentunya kalau ada orang yang dibalik kita semua, karena memang tadi yang saya sampaikan, kita punya yayasan, sehingga apapun permasalahan yang kita hadapi itu muaranya kepada yayasan. Kita selalu saja koordinasi pada yayasan. Kalau toh memang hari itu harus diselesaikan, kemudian kita tidak bisa bertemu dengan yayasan, ya kita via telepon atau mungkin hal-hal lain. Artinya sebuah keputusan yang kita ambil biar menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya kepala sekolah saja yang bertanggung jawab, tapi seluruh elemen yang ada di sekolah kita itu tahu semuanya. Kemudian penyelesaiannya seperti apa dalam menghadapi sebuah persoalan. Dan mengimplementasikan itu tentunya ya Pak? Iya, tentunya kalau sudah menjadi sebuah keputusan kan kita laksanakan bersama-sama. Kemudian Pak, dari semua hal yang tadi sudah disampaikan Bapak, pembelajaran apa Pak yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak? Barangkali saya bisa mengambil hikmah dari pengalaman pengambilan keputusan yang Bapak ambil selama ini. Iya, saya kira yang menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua terkait selama saya menjabat sebagai kepala sekolah yang sudah 2 periode ini. Jadi yang faktornya itu banyak Mbak Yudi. Jadi mungkin yang namanya manusia itu kita harus tahu antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kemampuan orang antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Sehingga bagaimana kita bisa menghargai
kemampuan-kemampuan orang tersebut, kita bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan teman-teman guru atau mungkin para pemangku kebijakan yang ada di sekolah ini, sehingga kita bisa menyatukannya, kalau memang sudah bersatu dalam sebuah kekeluargaan yang besar, maka tentunya apapun yang akan kita lakukan itu juga menjadi sebuah keputusan bersama. Sistem kekeluargaan harus kita bangun secara merata. Jadi tidak kemudian saya sebagai pimpinan sekolah, saya merasa saya kepala sekolah harus dihargai, itu tidak. Tapi ayo kita bareng-bareng untuk sebuah berjalannya sebuah lembaga pendidikan ini agar menjadi besar, tentunya tidak lagi sebuah tanggung jawab kepala sekolah, tapi tanggung jawab kita bersama selaku keluarga besar SMP Ma'arifah Negeri Gajah Utara ini. Oh, iya, berarti itu prinsipnya ya Pak, membangun kekeluargaan. Kok saya merinding ya Pak, luar biasa prinsip Bapak. Baik, terima kasih Bapak, ini sudah sangat luar biasa sekali pengambilan keputusan yang Bapak ambil. Semoga dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri, juga untuk murid-murid kita nanti di sekolah ini. Harapannya semoga Bapak diberikan kesehatan terus agar bisa senantiasa eksis ya Pak dalam membimbing kami tentunya. Oke. Kadose wonten Pak, cekap waktune matur suwun, sudah diberikan waktu yang luang. Terima kasih dan ngapunten ya Pak mengganggu. Terima kasih juga. Selamat melanjutkan aktivitas lagi Pak. Saya istri kembali ke ruang guru. Monggo. Lanjutkan. Assalamualaikum. Salam. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Saya kesini mau meminta waktu Ibu untuk berbincang-bincang begitu terkait dengan pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah di SMA Pondok Pesantren Al-Adalah ini ya Bu. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait dengan hal itu, yaitu pengambilan keputusan di sekolah ini. Sebelumnya sekolah ini sudah berapa tahun berdiri ya Bu? 2018, 6 tahun. 6 tahun ya, alhamdulillah. Berarti muridnya sudah banyak ya Bu? 230. Lumayan ya Bu untuk tahun yang baru 6 tahun berdiri, ternyata siswanya sudah segitu banyaknya. Baik Ibu, ini untuk pertanyaan pertama terkait dengan pengambilan keputusan selama ini yang Ibu sudah ambil sebagai pemangku kebijakan tentunya. Bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di sekolah ini Bu? Kalau identifikasi itu lebih cenderung kita melihat gejala yang muncul baik dari guru maupun siswa. Pastinya ada gejala-gejala secara fisik, kesehariannya, perilakunya, bahasanya, itu yang kita lihat dan setelah itu kita analisis. Itu untuk melihat gejala yang ada untuk mengidentifikasinya seperti itu. Jadi terus nanti kita tanyakan kepada guru-guru lain atau siswa lain, ada apa dengan ini, dan itu kita cari informasi yang sedetail mungkin sampai kita mendapatkan data yang valid ya Bu. Berarti dengan cara menganalisis dulu kejadian-kejadian yang ada makanya Bu. Kemudian dari beberapa langkah atau tadi berupa menganalisis kejadian-kejadian yang ada selama ini, bagaimana sih Ibu menjalankan kepemimpinan atau pengambilan keputusan di sekolah? Seperti contohnya pada kasus-kasus di mana kan pasti ada kepentingan antara benar dan benar atau benar atau salah kan gitu. Bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan kalau keputusan? di sini berarti saya pribadi itu menggunakan asas manfaat, itu mengutamakan asas manfaat yang pertama. Yang kedua, kita mengambil yang madorotnya sedikit, lebih sedikit, banyak manfaat tapi madorotnya sedikit. Itu yang kita ambil berdasarkan
berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan alhamdulillah itu sangat efektif. Kalaupun memang ada pro kontra itu pasti ada, dan alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan dan sesuai harapan kita semua. Berarti itu juga termasuk langkah-langkah itu. Iya. Nah, kemudian dari langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan, kira-kira menurut Ibu itu sudah dianggap seberapa efektif sih, Bu? Kalau efektivitas, kalau kita lihat dari persentase itu ya 80%, 80%. Karena sudah jelas sekali. Sudah jelas sekali dan alhamdulillah terselesaikan dengan baik dan hasilnya cukup memuaskan untuk kami pemangku kebijakan. Dan sebelum kita mengambil langkah itu juga kita biasanya diskusikan dengan stakeholder sekolah seperti ketua yayasan, itu kita libatkan bagaimana menangani ini dan harus bagaimana langkah kita. Bukan hanya saya sebagai kepala sekolah, tapi saya juga melibatkan baik itu kurikulum, kesiswaan, itu saya panggil semua dan kita duduk bareng, langkahnya harus seperti apa, menyelesaikan ini harus seperti apa. Ini yang benar-benar kita harus berada di posisi kita di tengah-tengah, benar-benar jadi penengah antara pihak-pihak itu tadi. Berarti tidak serta-merta langsung diambil keputusan gitu, tapi melibatkan karena kepala tadi waka-waka gitu ya, waka-wakanya dan ketua yayasan pasti kita libatkan kalau persoalan ini, karena ini sekolah kan juga ada yayasan, jadi ada harus dilibatkan. Kemudian Bu, dari beberapa tadi sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan yayasan dan juga waka kesiswaan serta waka kurikulum tentunya. Itu pasti kan ada tantangannya ya Bu dalam pengambilan keputusan itu. Kira-kira hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini menjadi tantangan tersendiri untuk Ibu sebagai pengambil keputusan gitu? Pro dan kontra pasti ada. Setiap kali kita mengambil kebijakan pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang setuju oke lah, kita setuju dengan keputusan kita. Biasanya kita rapatkan di tingkat kecil dulu, pemangku kebijakan itu nanti kita rapatkan di forum terbuka. Jadi kalau memang kok ada yang tidak setuju dan ada yang setuju, pastinya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang setuju oke lah, bagi kami tidak ada masalah. Yang tidak setuju ini kalau kita biarkan, dia akan menyebarkan bibit-bibit permusuhan dari teman-teman yang lain, mengajak untuk tidak disetujui dan mengajak untuk tidak kompak dan sebagainya. Dan itu sebelum itu terjadi kita antisipasi dengan apa? Mendekati orang tersebut, mendekati guru tersebut, apa yang beliau mau, kita konfirmasi, kita gali dan akhirnya kita jelaskan maksud dan tujuan kita itu apa. Alhamdulillah efektif dan tidak ada masalah yang berarti setelah pengambilan kebijakan itu, membuahkan hasil yang menurut kami sangat memuaskan. Berarti secara tidak langsung tantangannya itu dari internnya ya Bu ya, yang mana mungkin hanya salah persepsi saja, harus disatukan dulu persepsinya, visi misinya biar satu pemahaman Bu. Baik, kemudian Bu, untuk tata waktu atau deadline ketika Ibu menghadapi sebuah dilema etika, apakah Ibu membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah itu, apa ketika ada masalah langsung diselesaikan waktu itu juga? Kalau kami cenderung ke yang kedua, ketika ada masalah kita langsung analisis tanpa harus menunggu jadwal tertentu. Karena apa? Ketika kita menunggu jadwal itu biasanya sudah basi, sudah mengkristal dan itu sudah terlambat diselesaikan. Jadi ada kalanya penjadwalan khusus, tapi itu hanya minim lah, kasus minim. Kalau yang sering terjadi di sini itu kita selesaikannya di waktu itu, mungkin 1-2 hari ketika kita sudah menguasai permasalahan yang ada, data-data sudah kita kantongi, baru langsung kita selesaikan secepatnya. Berarti tidak ada ya Bu? Tidak ada. Iya. Prinsipnya berarti lebih cepat lebih baik selesai.
Kemudian Ibu, untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan ini, seperti misalkan ada peran dari ketua yayasan atau komite yang lain, itu Ibu memiliki itu apa tidak? Artinya ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah begitu, Bu? Ketua yayasan tentunya itu kebijakannya paling tinggi di sini ya, selain kepala sekolah, dan kekompakan dari waka-waka dan wali kelas juga itu yang menjadi kunci pengambilan keputusan, dan alhamdulillah itu minim kontra di sini ya. Berarti sudah berkolaborasi semua ya. Betul ya, jadi kita libatkan semua. Alhamdulillah, berarti kompak ya Bu, sekolahannya luar biasa. Terus pertanyaan terakhir Bu, ini dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, ada nggak Bu pembelajaran selama ini ketika Ibu mengambil keputusan yang mungkin bisa berbagi begitu bersama saya, nanti barangkali saya bisa mengambil manfaat dari pengalaman Ibu? Kita langkah awal itu kita mengambil hati dari para pemangku kebijakan dulu. Sebelum kita melangkah kemanapun, kita jaga kekompakan dulu. Kita jaga kewarasan mereka, kebahagiaan mereka. Ketika nanti kita ada visi misi apa, kita sampaikan, dan itu tidak harus pada saat rapat. Jadi ketika kita duduk bareng, kita sampaikan maksud kita apa, planning kita apa. Jadi tidak hanya pas rapat. Pas rapat itu penyampaian tapi secara global. Tapi ketika ada planning apa, kita sampaikan pada saat kita duduk bareng, dan disitulah kita mendapatkan dukungan secara tidak langsung, dan akhirnya itu menjadi kekuatan tersendiri untuk kita mengambil keputusan dan kita menelurkan program, membuahkan hasil yang maksimal. Ya, berarti intinya adalah berkomunikasi dan berkolaborasi, ya. Jangan sampai putus. Bangun komunikasi terlebih dahulu, itu yang paling penting, paling utama. Bangun komunikasi dengan bawahan, dengan guru, dengan yayasan, semuanya harus kita libatkan. Jangan kita merasa saya yang paling berkuasa, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan ternyata alhamdulillah dengan sikap seperti itu mereka merasa dihargai, mereka merasa diajeni. Berarti dengan kata lain, sekolah ini ternyata lebih mengedepankan kekeluargaan. Baik, terima kasih Ibu, ini sudah sangat luar biasa, banyak ilmu yang saya dapatkan dari obrolan kita hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang kembali. Ibu semoga diberikan kesehatan terus, sekolah ini makin maju, siswanya makin bermutu. Saya pamit Ibu, ngapunten mengganggu waktale. Terima kasih sebelumnya. Pamit Ibu, assalamualaikum. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama